Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, ya pagi, siang, sore kepada seluruh mahasiswa dimanapun berada dan berjumpa kembali di materi hari ini, di mana hari ini kita akan mempelajari terkait eh, materi ketahanan nasional. Untuk itu saya akan share screen terkait untuk materi hari ini. Baik, sekarang di layar teman-teman semua sudah muncul untuk materi ketahanan nasional. Jadi pada hari ini kita akan membahas terkait ketahanan nasional dan kaitannya dengan bela negara. Jadi konsep ini dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk memahami bagaimana Indonesia mempertahankan eksistensinya sebagai negara. Jadi ketahanan nasional bukan hanya berbicara mengenai kekuatan militer atau senjata, tapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa seperti ekonomi, sosial budaya, ideologi, politik, dan pertahanan keamanan atau HANKAM. Nah, rekan-rekan semua, Indonesia memandang bahwa kekuatan bangsa ini berasal dari seluruh potensi wilayah, sumber daya alam, serta kualitas manusianya. Nah, pada slide ini terdapat pertanyaan reflektif ya. Bagaimana ketahanan nasional Indonesia saat ini? Pertanyaan ini penting untuk mendorong kita berpikir kritis ya, rekan-rekan semua. Jadi, jika kita melihat kondisi Indonesia sekarang, terdapat banyak tantangan seperti ancaman siber, konflik sosial, radikalisme, ketidakstabilan ekonomi global, pandemi, hingga ancaman terhadap persatuan bangsa. Namun, Indonesia juga memiliki kekuatan besar nih, berupa keberagaman budaya, sumber daya alam, posisi geografis strategis, dan semangat persatuan. Maka, ketahanan nasional harus terus diperkuat agar bangsa tetap stabil menghadapi tantangan zaman. Nah, pada slide berikutnya, kita akan melihat untuk definisi terkait ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, mengandung keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. Artinya, ketahanan nasional ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk tetap bertahan, berkembang, dan mencapai tujuan nasional meskipun menghadapi berbagai masalah. Contohnya nih, ketika pandemi COVID-19 melanda, Indonesia mati-matian berusaha mempertahankan stabilitas ekonomi, kesehatan, dan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Lalu terkait dengan asas ketahanan nasional, ya, terdapat empat asas yang bisa kita lihat terkait ketahanan nasional. Pertama adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Jadi rekan-rekan semua, kesejahteraan dan keamanan harus berjalan seimbang karena masyarakat yang aman tetapi miskin ini tetap rentan ya. Dan begitu pula masyarakat sejahtera tanpa keamanan. Yang kedua adalah asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Artinya semua aspek kehidupan bangsa saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar, yaitu bangsa Indonesia harus memperhatikan kondisi internal sekaligus perkembangan dunia internasional. Yang keempat, asas kekeluargaan, yang berarti seluruh elemen bangsa harus mengutamakan gotong royong, kebersamaan, dan persatuan dalam menghadapi persoalan nasional. Nah, dari asas ketahanan nasional kita masuk kepada sifat ketahanan nasional ya, di mana terdapat
terdapat satu, dua, tiga, empat. Ya, yang pertama apa? Sifat mandiri, artinya bangsa Indonesia percaya pada kemampuan sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada negara lain. Sifat yang kedua adalah dinamis, yaitu ketahanan nasional selalu berubah dan mengikuti perkembangan zaman dan tantangan global maksudnya. Yang ketiga, sifat wibawa, yang berarti ketahanan nasional yang kuat akan meningkatkan penghormatan negara lain terhadap Indonesia. Dan sifat yang keempat adalah konsultasi dan kerjasama. Artinya, Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan negara lain demi kepentingan bersama. Contohnya adalah kerjasama ASEAN dalam bidang keamanan dan ekonomi. Nah, setelah kita lihat asas dan sifat ketahanan nasional, kita masuk kepada landasan ketahanan nasional. Seperti yang rekan-rekan lihat di layar bahwa ketahanan nasional Indonesia memiliki tiga landasan utama. Yang pertama adalah landasan ideal, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai kehidupan bangsa. Jadi, semua kebijakan harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Lalu landasan yang kedua adalah landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan negara. Yang ketiga, ada landasan visional. Apa itu? Yaitu wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah kepulauan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Jadi tanpa ketiga landasan ini, konsep ketahanan nasional ini akan kehilangan arah. Nah, selanjutnya kita masuk pada pokok pikiran ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional ini lahir dari beberapa pokok pikiran utama. Yang pertama adalah adanya manusia yang berbudaya. Artinya, bangsa Indonesia memiliki nilai, norma, moral, dan budaya yang menjadi pedoman kehidupan bersama. Budaya gotong royong, toleransi, dan kebersamaan ini menjadi modal sosial penting dalam mempertahankan bangsa. Lalu yang kedua adalah adanya tujuan nasional, ideologi negara, dan falsafah hidup bangsa. Indonesia memiliki tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, ketahanan nasional menjadi alat untuk memastikan tujuan nasional tersebut tetap tercapai. Dari pokok pikiran ketahanan nasional, kita masuk ke dalam kedudukan dan fungsi ketahanan. Ya, jadi ketahanan nasional rekan-rekan memiliki kedudukan penting sebagai suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Nah, konsep ini dipandang sebagai cara terbaik untuk membangun kehidupan nasional yang kuat dan stabil. Ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual pembangunan nasional yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, serta wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Jadi, dengan kata lain, pembangunan negara di bidang ekonomi, pendidikan, politik, maupun keamanan harus memperhatikan prinsip ketahanan nasional agar bangsa tetap kokoh menghadapi tantangan. Nah, ketahanan nasional juga memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai doktrin dasar nasional, yaitu pedoman pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi persoalan nasional. Nah, hal ini penting nih agar bangsa Indonesia memiliki arah yang sama dan tidak mudah terpecah belah. Lalu fungsi kedua adalah sebagai pola dasar pembangunan nasional. Jadi ketahanan nasional menjadi arah
dalam pembangunan di berbagai bidang agar pembangunan dilakukan secara terpadu, terencana, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keamanan negara. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur bandara di Indonesia ini tidak hanya bertujuan meningkatkan ekonomi, tetapi juga memperkuat konektivitas nasional dan keamanan wilayah. Dari fungsi ketahanan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsepsi ketahanan nasional ya, yang terdiri dari 5 aspek. Aspek pertama adalah aspek ekonomi, yaitu kemampuan negara menciptakan kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan. Aspek yang kedua adalah aspek sosial budaya yang berkaitan dengan nilai budaya, pendidikan, moral, dan kehidupan sosial masyarakat. Aspek yang ketiga, aspek pertahanan dan keamanan, yaitu kemampuan menjaga kedaulatan negara dari ancaman, ya, baik ancamannya dari segi militer maupun non-militer. Lalu yang keempat adalah aspek politik. Nah, aspek ini berkaitan dengan stabilitas pemerintahan, demokrasi, dan partisipasi masyarakat. Dan aspek yang terakhir adalah aspek ideologi, yaitu kemampuan bangsa mempertahankan nilai dasar negara, yaitu Pancasila, dari berbagai pengaruh negatif. Nah, rekan-rekan semua aspek ini harus berjalan seimbang. Dan apabila satu aspek ini melemah, maka aspek lainnya juga akan terdampak. Dalam ketahanan nasional nih, terdapat konsep penting yang disebut dengan Astagatra, yaitu 8 aspek kehidupan nasional yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Kita bahas untuk Trigatra dulu. Jadi Trigatra adalah aspek alamiah yang diberikan Tuhan. Sedangkan Pancagatra adalah aspek sosial yang dibangun manusia. Nah, konsep ini penting nih karena menunjukkan bahwa kekuatan bangsa tidak hanya berasal dari sumber daya alam, tetapi juga dari kualitas manusia, sistem politik, ekonomi, dan budaya bangsa. Nah, Trigatra sendiri ini terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama adalah letak dan kedudukan geografis. Indonesia berada nih, teman-teman ya, di posisi strategis antara 2 benua dan 2 samudera. Nah, posisi ini menguntungkan dalam perdagangan internasional nih. Tetapi di lain tempat, di lain waktu, juga rentan terhadap ancaman keamanan. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Nah, teman-teman, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah nih, seperti minyak, gas, hasil laut, hutan, dan mineral. Namun, sumber daya ini harus dikelola dengan bijak agar tidak habis atau dieksploitasi pihak asing. Sedangkan gatra yang ketiga adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Artinya jumlah penduduk yang besar bisa menjadi kekuatan nih apabila memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik. Tapi hal ini bisa menjadi masalah jika kualitas sumber daya manusianya atau SDM-nya rendah. Dari Trigatra kita masuk ke Pancagatra. Kalau tadi Trigatra terdiri dari 3, kalau Pancagatra berarti terdiri dari 5 aspek sosial kehidupan bangsa. Nah, apa saja? Yang pertama adalah ideologi, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Yang kedua adalah politik, yaitu sistem pemerintahan yang stabil, demokratis, dan berkeadilan. Ketiga, aspek ekonomi, yaitu kemampuan negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah sosial budaya yang mencakup pendidikan, budaya, moral, dan karakter bangsa. Yang kelima adalah hankam atau pertahanan dan keamanan, yaitu kemampuan menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa. Nah, kelima aspek ini harus saling berhubungan, ya. Misalnya, ekonomi yang buruk dapat memicu konflik sosial dan mengganggu stabilitas politik. Dari Pancagatra, kita masuk ke 3 dimensi ideologi.
Jadi teman-teman, agar suatu ideologi tetap kuat, maka ideologi tersebut harus memiliki tiga dimensi penting. Yang pertama adalah dimensi realitas, artinya ideologi harus sesuai dengan nilai hidup masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Pancasila lahir dari nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Kedua, dimensi idealisme, yaitu memberikan cita-cita dan harapan masa depan yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Nah, yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas, yaitu kemampuan ideologi untuk menyesuaikan diri maksudnya terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Jadi Pancasila dianggap kuat ya teman-teman ya karena memiliki ketiga dimensi tersebut ya. Dan tentunya nilainya atau value-nya itu tetap relevan meskipun zaman sudah berubah. Dari tiga dimensi ideologi, ya, kita masuk ke slide terakhir ini. Jadi teman-teman semua, Trigatra dan Pancagatra ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya membentuk satu kesatuan yang disebut Astagatra. Nah, ketahanan nasional sangat bergantung pada kemampuan bangsa memanfaatkan Trigatra sebagai modal dasar untuk memperkuat Pancagatra. Misalnya, kekayaan sumber daya alam harus didukung oleh kebijakan ekonomi dan politik yang baik agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Dan seperti biasa, jika satu unsur saja melemah, maka unsur lainnya juga dapat terdampak. Contoh, konflik politik dapat mengganggu ekonomi dan ekonomi yang buruk dapat menurunkan stabilitas sosial masyarakat. Baik, teman-teman, saya kira eh, itu yang bisa saya sampaikan ya terkait materi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami atau bisa tercerahkan dengan materi yang saya berikan. Saya kira cukup untuk materi ketahanan nasional. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung saja menyampaikan ke saya melalui WA pribadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk kehadiran online-nya. Sehat-sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.